Ia lantas mengamuk dan secara brutal menghajar satu persatu burung tersebut. Sayangnya itu saja masih belum cukup karena ia harus menghadapi 3 monster itu sekaligus. Sampai akhirnya ditelan rasa putus asa, sebuah kilatan petir terlihat di langit menandakan ada yang datang untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, rombongan Biksu Tong dalam perjalanannya akan segera tiba di wilayah dari Siluman Kerbau, sebuah tempat hijau yang dipenuhi oleh padang rumput. Ia menceritakan kepada Bailang bahwa klan Kerbau adalah salah satu klan siluman terkuat di Jalan Iblis. Namun mereka tak memakan manusia dan cenderung lebih ramah. Diceritakanlah dulu saat perjalanan pertama. Chu Patke yang lamban secara tak sengaja menyandung salah satu bangsa kerbau yang sedang sekarat. Ia menunjukkan sebuah gelas berisi minuman yang telah meracuninya. Namun tak lama setelah itu, pasukan kerbau yang dipimpin oleh sang raja kerbau bernama New Moren datang dan mereka pun salah paham dengan menganggap kelompok Biksu Tonglah yang mencelakai siluman kerbau tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Raja Siluman Kerbau sangatlah kuat mengingat ia merupakan salah satu siluman yang disegani di Jalan Iblis. Diperlihatkan kekuatan dan kecepatannya mampu mengimbangi Sun Wukong. Pertarungan mereka yang mulai memasuki kota menghancurkan beberapa properti di sana. Sampai serangan kuat dari New Moren meruntuhkan sebuah bangunan yang nyaris mencelakai anak-anak di bawahnya. Untung saja Wukong bergerak cepat meninggalkan pertarungan untuk segera melindungi anak-anak tersebut. Melihat aksi heroik yang dilakukan lawannya, membuat emosi Raja Kerbau pun lebih tenang dan percaya kalau mereka hanyalah salah paham. Setelah kejadian itu, bangsa kerbau pun menjadi lebih ramah kepada kelompok Biksu Tong, bahkan sampai mengikat persaudaraan dengan Wukong yang ia akui kehebatannya. Singkat cerita, Bailang dan yang lainnya pun telah sampai di wilayah Siluman Kerbau. Akan tetapi yang terlihat nampak berbeda dengan apa yang digambarkan Biksu Tong sebagai tempat padang rumput. Karena yang terlihat justru sebuah daerah tandus yang sangat gersang. Suasana pun semakin memburuk dengan kedatangan sekelompok siluman lebah yang siap menyerang mereka. Diketahui siluman lebah juga merupakan siluman yang sangat merepotkan di Jalan Iblis karena terkenal dengan kejam dan selalu melakukan serangan dengan jumlah yang sangat banyak. Terlihat kelompok Biksu Tong yang sangat kewalahan karena mereka jelas kalah dari segi jumlah. Di saat-saat genting, bala bantuan pun datang yang merupakan pasukan dari bangsa kerbau, dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama Duoji. Bersama-sama akhirnya mereka pun bisa mendesak kawanan siluman lebah tersebut untuk segera pergi. Setelah pertarungan usai, Duoji pun mengajak kelompok Biksu Tong untuk memasuki kota sembari menjelaskan kalau sudah sejak ribuan tahun siluman lebah menjadi musuh bebuyutan dari klan kerbau. Mereka terus mengacau di wilayahnya dan terkadang sangat menyusahkan karena beberapa dari mereka memiliki racun yang sangat mematikan. Di sepanjang jalan, Biksu Tong mengamati kalau kondisi dari klan kerbau semakin memprihatinkan. Ia melihat banyak yang sakit-sakitan sampai bahkan ada yang meninggal. Namun Duoji sama sekali tak mengkhawatirkan hal tersebut dan menepis pendapat Biksu Tong dengan mengatakan kalau klan kerbau masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Singkat cerita, bertemulah mereka dengan New Moren, raja dari bangsa kerbau. Ia pun sangat senang melihat kawan-kawan lamanya dan segera menjamu mereka meskipun dengan hidangan yang seadanya. Hal ini tentu semakin memperkuat pendapat Biksu Tong kalau bangsa kerbau sedang mengalami kondisi yang sangat buruk. Biksu Tong lalu menjelaskan tujuan dari perjalanannya ke barat kali ini adalah untuk mengembalikan api suci. Namun karena banyak siluman jahat yang sudah mengetahui keberadaan dari api suci, Biksu Tong pun tidak ingin singgah lebih lama karena dikhawatirkan akan membahayakan klan kerbau. Menanggapi hal itu, New Moren pun sama sekali tak cemas. Ia meyakinkan kalau wilayahnya akan aman dan siap membantu jika mereka dapat masalah. Di sini pada awalnya, Raja Kerbau menganggap kalau Bailang adalah Sun Wukong yang sedang menyamar. Ia lantas mengatakan tak perlu sungkan dan meminta agar kembali saja ke wujud aslinya.
Bailang pun menurut untuk menunjukkan wujud aslinya, yang jelas bukan Sun Wukong melainkan adalah jelmaan dari serigala putih. Biksu Tong lalu menjelaskan kalau Bailang adalah murid barunya, sedangkan Sun Wukong sudah lama terbunuh dan jiwanya pergi ke alam bawah dengan harapan supaya bisa terlahir kembali. Mendengar hal itu, Raja Kerbau pun sangat kecewa karena ia dan Sun Wukong sudah mengikat persaudaraan. Selain itu juga ada masalah lain yang sangat ia khawatirkan. Dahulu ia sangat terpukau melihat kehebatan Wukong dan sifat heroiknya. Lantas ia memperkenalkannya kepada adik perempuannya yang membuat sang adik jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya karena masih ada misi yang harus diselesaikan, rombongan Biksu Tong pun segera kabur dari tempat siluman kerbau. Semenjak saat itu sang adik kerbau pun sangat sedih dan selalu mengurung dirinya di kamar selama berbulan-bulan berharap Sun Wukong bisa kembali. Hal ini membuat Raja Kerbau menggunakan berbagai cara untuk membujuknya hingga akhirnya ia berbohong dengan menjanjikan kalau Wukong pasti akan kembali untuk menikahinya setelah berhasil menyelesaikan misi mengambil kitab suci. Itu sebabnya ia sangat senang saat tahu rombongan Biksu Tong datang. Meskipun pada akhirnya ia sangat kecewa karena Sun Wukong yang tak bersama mereka. Lalu sang Raja Kerbau meminta agar Biksu Tong bersedia membantunya untuk membujuk sang adik agar merelakan kepergian Sun Wukong. Di pihak lain, para siluman lebah yang telah kembali ke markasnya melapor kepada sang ratu mengenai kekuatan klan kerbau yang semakin melemah menjadi kesempatan emas untuk menyerang mereka, sekaligus menghisap darah mereka untuk memperkuat pasukan dari siluman lebah. Mereka juga menjelaskan tentang rombongan Biksu Tong yang datang membawa api suci, benda yang diperebutkan oleh para dewa. Tentu momen ini tidak akan ia sia-siakan. Ia pun segera memerintahkan pasukan agar bersiap melakukan serangan. Kembali ke tempat rombongan Biksu Tong, berita mengenai kedatangannya sudah terdengar di telinga adik siluman kerbau, membuatnya sangat senang untuk segera pergi menemui mereka. Kemunculannya lantas membuat semuanya sangat panik karena kelakuannya yang terkenal sangat barbar. Ternyata ia tak datang seorang diri. Diperkenalkanlah kepada Biksu Tong sosok siluman kerbau kecil yang ia katakan sebagai anaknya bersama Sun Wukong. Sontak hal ini membuat semuanya sangat terkejut dan tidak mempercayai hal tersebut. Terlihat si anak yang pemalu itu memiliki ekor kera yang meyakinkan kalau ia benar-benar anak dari Sun Wukong. Kita kemudian dibawa flashback ke 20 tahun yang lalu. Kala itu, Raja Kerbau mengadakan sebuah pesta minum-minuman bersama Sun Wukong sembari menceritakan mengenai adik perempuannya. Raja Kerbau kemudian meminta kepada Sun Wukong agar membujuk sang adik yang selalu mengurung dirinya di kamar karena masalah kepercayaan diri. Singkat cerita, besoknya Wukong datang ke tempat adik kerbau yang terdengar suara piring-piring pecah dari kamarnya. Setelah bertemu, adik kerbau malah menutupi wajahnya karena memang ia sangat malu bertemu dengan orang lain. Dengan sedikit bujukan, ia pun menceritakan masalahnya kepada Sun Wukong, yaitu orang-orang selalu takut dan cenderung menjauhi dirinya karena sikapnya yang sangat barbar dan kekuatan yang sangat mengerikan. Itulah sebabnya ia merasa kurang nyaman ketika berhadapan dengan orang lain. Wukong pun lantas menasihatinya bahwa lebih baik menjadi diri sendiri daripada harus susah payah menyenangkan orang lain. Ia kemudian mengajak adik kerbau keluar untuk jalan-jalan dan mengajarinya berbagai cara untuk bersenang-senang. Beberapa waktu yang mereka habiskan bersama membuat adik kerbau merasa nyaman karena ini adalah kali pertamanya ada orang yang memperlakukannya sangat baik. Suatu ketika saat sedang bersama, mereka sempat diserang oleh sekawanan siluman lebah. Wukong pun lantas melindungi adik kerbau dan mengalahkan siluman-siluman tersebut. Hal ini jelas membuat adik kerbau sangat kagum dan diam-diam menyimpan perasaan lebih kepada Sun Wukong. Hingga pada suatu malam, ia terlihat sangat gelisah karena ingin segera menyatakan perasaannya. Ia pun tak ingin menunda lagi mengingat Wukong yang akan segera pergi untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa berpikir lebih panjang lagi, malam itu juga ia pun memberanikan diri menemui Wukong di sebuah padang rumput untuk mengungkapkan isi hatinya sebelum semuanya terlambat. Ia pun langsung mengatakan semuanya, lalu meminta Wukong agar tetap bersamanya dan tidak meninggalkan klan kerbau. Kala itu Wukong yang masih tertidur mengigau sehingga mengiyakan permintaan dari adik kerbau. Kini adik kerbau pun merasa sangat kecewa karena Wukong yang pergi begitu saja dan tak menepati janjinya. Walau sudah mendengar cerita itu, Patke masih saja tidak percaya karena menurutnya ada yang aneh dengan kisah yang ia ceritakan. Berbeda dengan Xiaoyi yang mendukung adik kerbau karena merasakan penderitaannya sebagai sesama wanita. Ia pun mengungkapkan penyesalannya telah mengagumi Wukong selama ini setelah mengetahui kelakuan bejatnya yang sudah mencapakan adik kerbau.
Biksu Tong yang sebenarnya juga masih ragu mendekati anak tersebut dan mendapati bahwa ekor yang menempel itu ternyata ekor palsu. Ditambah lagi orang tua asli dari sang anak datang dan meminta agar anaknya segera dikembalikan. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa memang Sun Wukong tak mungkin melakukan hal semacam itu. Setelah melihat rencananya gagal total, adik kerbau pun sontak menunjukkan sifat aslinya dan langsung emosi, mengamuk serta mengancam kalau ia tak dipertemukan dengan Wukong maka semuanya akan ia bunuh. Raja Kerbau pun lalu meminta maaf atas tindakan adiknya, harap dimaklumi karena perasaannya yang sangat dalam kepada Sun Wukong membuat temperamennya semakin buruk. Namun Bailang malah salfok dengan luka di bahu Raja Kerbau yang nampaknya bukan luka biasa. Raja Kerbau lalu menceritakan kalau ini adalah luka yang ia dapat dari pertempuran melawan siluman lebah beberapa waktu yang lalu. Di tengah percakapan mereka, para siluman lebah secara mengejutkan datang menyerang demi menghabisi seluruh bangsa kerbau. Kelanjutannya ada di bagian 7. Peperangan pun pecah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika api suci diambil, kekuatan jahat akan semakin kuat. Hal inilah yang membuat para klan kerbau sangat kesulitan menghadapi mereka. Dalam pertempuran itu, Duoji sang Perdana Menteri lengah yang membuatnya terkena racun dari salah satu siluman lebah. Meski sedikit terlambat, Wucheng berhasil membantunya. Sedangkan saat Bailang disibukkan dengan puluhan musuh yang mengepungnya, memberikan peluang bagi siluman tersebut untuk menculik Xiaoyi yang ternyata menjadi sasaran mereka sedari awal. Bailang yang emosi mengeluarkan kekuatan roh naganya bermaksud untuk mengejar. Tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya tak bisa menyelamatkan Xiaoyi. Setelah pertarungan berakhir, Biksu Tong pun mendesak Raja Kerbau agar segera pergi ke markas siluman lebah demi menyelamatkan Xiaoyi. Menanggapi hal itu, siluman kerbau terlihat sangat pesimis karena ia sudah bertahun-tahun mencari sarang dari siluman lebah, akan tetapi tak pernah menemukannya. Di tengah pembicaraan mereka, Duoji sang Perdana Menteri menyela dan mengatakan kalau lebah beracun itu sudah menghisap darahnya sehingga ia bisa melacak keberadaan mereka. Sementara itu, para siluman lebah telah berhasil membawa Xiaoyi kembali ke sarangnya untuk diserahkan kepada sang ratu. Terungkap bahwa ternyata Ratu Siluman Lebah telah membuat kesepakatan dengan para dewa untuk menangkap Xiaoyi yang nantinya akan ditukarkan dengan sebuah pil yang telah dimasak selama ribuan tahun. Namun sang ratu tidak menepati janjinya. Setelah ia menelan pil dari prajurit langit, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi para prajurit langit tersebut dan menghisap darah mereka. Jangan lupa kalau ini adalah jalan iblis, di mana hukum maupun janji sama sekali tak berlaku bagi mereka. Terlihat dengan darah yang telah berhasil mereka kumpulkan, menetaskan bayi-bayi siluman lebah yang memperkuat pasukannya. Setelah terbunuh, jiwa-jiwa prajurit tersebut naik ke langit yang langsung diterima oleh Dewa Sangsin. Dewa Sangsin memanglah selalu mengumpulkan jiwa-jiwa dari prajurit langit yang gugur saat menjalankan tugasnya untuk memastikan mereka akan terlahir kembali di kehidupan berikutnya. Namun meskipun sudah gugur, setiap kelopak yang mewakili jiwa mereka membawa pesan yang menggambarkan kondisi terakhir mereka. Tak lama setelah itu, Dewa Sangsin secara tak sengaja menabrak seorang petugas langit yang membawa sebuah gulungan mencurigakan terlihat sedang terburu-buru. Ternyata petugas itu pergi ke ruangan Kaisar Langit untuk menyerahkan gulungan tersebut yang di dalamnya memuat informasi mengenai tempat persembunyian Dewa Rulai yang keberadaannya tak diketahui setelah merebut api suci. Tak ingin ambil resiko, Kaisar Langit pun langsung membunuh petugas tersebut agar rencananya tetap aman. Kaisar Langit yang sudah tidak sabar untuk meringkus Dewa Rulai memerintahkan Guang Mutian merupakan salah satu dari keempat Raja Langit penjaga gerbang utara untuk pergi ke lokasi yang tertera dalam gulungan tersebut. Ia juga memanggil Raja Gerbang Timur yang telah kita saksikan kehebatannya di bagian sebelumnya untuk menangkap Dewa Rulai.
Bagaimanapun juga Dewa Rulai harus segera ditangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati. Diam-diam Dewa Sangsin mendengar pembicaraan mereka. Dewa Sangsin yang tengah menikmati secangkir kopi mengingat kembali kejadian dulu saat hubungannya masih baik dengan Dewa Rulai. Kala itu pasca kematian Sun Wukong, Dewa Sangsin berkunjung ke tempatnya. Ia menanyakan pandangan Dewa Rulai mengenai Sun Wukong karena seperti yang kita tahu, Dewa Rulai cukup dekat dengan Sun Wukong. Dewa Rulai pun mengatakan kalau menurutnya Wukong bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin saja ia benar mengenai kerajaan langit yang mulai menyimpang dari jalan kebenaran. Namun Dewa Sangsin yang tak senang dengan jawabannya bergegas pergi karena tak ingin menggoyahkan kepercayaannya kepada Kaisar Langit. Sedangkan Dewa Rulai yang masih berusaha meyakinkannya mengatakan kalau suatu hari pasti ia akan membuktikannya. Singkat cerita, dua dewa yang diperintahkan telah sampai di Kutub Utara. Berdasarkan informasi yang diberikan, tempat inilah yang menjadi tempat persembunyian dari Dewa Rulai. Dewa Barat yang kesal karena tak menemukan apa-apa mengamuk dengan melepaskan tembakan-tembakan petirnya, berharap Dewa Rulai keluar. Hingga akhirnya Dewa Timurlah yang berhasil mengungkap keberadaan Dewa Rulai yang bersembunyi di balik sebuah bongkahan es di sana. Dewa Rulai yang sudah tidak bisa sembunyi lagi tak punya pilihan lain selain menghadapi mereka berdua. Pertarungan pun tak terelakkan. Lantas Dewa Timur langsung berubah ke mode sangarnya, melipat gandakan kekuatan, kecepatan, serta pertahanannya. Sementara Dewa Barat pun juga sama sekali tak sungkan, langsung melepaskan serangan jurus petirnya untuk memulai pertarungan. Dewa Rulai sempat terlihat kewalahan mengatasi serangan kombinasi mereka. Namun ternyata yang mereka hadapi hanyalah salah satu dari bayangannya. Sedangkan yang asli diperlihatkan bersemedi dengan santainya. Dewa Timur kembali maju dengan tinju apinya, namun tanpa bergerak satu jari pun serangannya dapat dihentikan dengan mudah menggunakan belenggu air milik Dewa Rulai. Selanjutnya sambaran petir dari Dewa Baratlah yang mengharuskannya bertarung lebih serius, karena nampaknya elemen petir adalah counter alami dari kekuatannya. Sadar akan hal itu, Dewa Barat lantas segera mempersiapkan petir dengan tegangan tertinggi yang mampu ia buat. Sementara Dewa Timur yang memiliki ketangkasan dan kelincahan terus melakukan pressing dengan serangan jarak dekatnya. Meskipun ia dipandang sebagai dewa terkuat, tetap saja jika harus melawan dua Raja Langit sekaligus, Dewa Rulai masih sangat kesulitan. Secara bersamaan mereka terus menggempur Dewa Rulai baik dari jarak dekat maupun serangan jarak jauh. Bahkan di bawah tekanan dari pukulan Dewa Timur, ia masih sempat bergerak cepat untuk menghentikan amukan dari petir Dewa Barat. Sang Dewa Petir yang tak ingin dipermalukan akhirnya benar-benar all out dengan menunjukkan wujud Buddha petir raksasanya yang sekilas mirip Susanoo di anime Naruto ya. Ketika Dewa Rulai melompat ingin menyerangnya dari jarak dekat, Susanoo tersebut langsung menggepreknya. Namun dengan aura yang sangat kuat, Dewa Rulai pun berhasil terlepas dan melanjutkan niatnya untuk melakukan serangan bertubi-tubi untuk menjatuhkan monster tersebut. Lalu, Dewa Barat menyalurkan seluruh energinya untuk membuat semacam palu raksasa berlapis petir biru dengan kecepatan tinggi. Terbukti Dewa Rulai dengan kecepatan supernya tak sempat menghindar dan hanya mampu menahan menggunakan kedua tangannya saja. Hal ini membuat pertahanannya terbuka yang kemudian dimanfaatkan Dewa Timur untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Namun sangat mengejutkan, ternyata pukulan api super kuat itu diarahkan ke Dewa Barat. Seketika rekannya tersebut pun tumbang bersamaan dengan lenyapnya Susanoo petir raksasanya. Namun bukannya tanpa sengaja, ia pun menjelaskan bahwa ini semua ia lakukan justru untuk mempertahankan kerajaan langit agar tidak jatuh ke dalam kegelapan.
Ia kemudian malah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewa Rulai yang telah banyak berkorban untuk kerajaan langit lebih dari 10 tahun lamanya. Jelas hal ini membuat Dewa Rulai kaget lalu mempertanyakan jika Dewa Timur sadar sejak awal mengapa ia tak membantu. Mengenai hal itu, Dewa Barat beralasan bahwa selain menjadi pimpinan tertinggi di kerajaan langit, Kaisar Langit dahulu adalah teman dekatnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia juga mulai menyadari kalau sedikit demi sedikit sifat Kaisar Langit mulai berubah. Pada awalnya ia tak ingin melawan sahabatnya tersebut, hanya menganggapnya sakit dan mentoleransi seluruh perubahan sikapnya. Namun ketika memasuki masalah yang melibatkan api suci dan Dewa Rulai, kini ia pun benar-benar tidak bisa berpura-pura bodoh lagi. Kerajaan langit semakin terkikis bayang-bayang kegelapan, konsekuensinya pun tak akan bisa dibayangkan akan menjadi seburuk apa. Kemudian kita juga dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu. Di kediamannya terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Salah satu pelayannya mati mengenaskan, diselimuti aura kegelapan yang tersembunyi di dalam kerajaan langit. Ia lantas menceritakan masalah ini kepada Dewa Rulai yang kala itu masih menjabat menjadi dewa yang dihormati di kerajaan langit. Menanggapi hal itu, Dewa Rulai pun mengatakan kalau menurutnya terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ulah dari jiwa iblis dari dunia bawah yang mencoba menerobos. Kalau itu benar, pasti jiwa iblis tersebut sangatlah kuat. Namun yang sulit dikatakan adalah kemungkinan kedua, yaitu kegelapan tersebut tumbuh dan berkembang di dalam istana langit itu sendiri. Sekarang setelah rangkaian peristiwa yang terjadi, ia pun mulai mengerti. Lantas ia pun mempercayakan Dewa Rulai untuk pergi demi mendapatkan lebih banyak petunjuk lagi agar kebenaran dapat kembali ditegakkan. Sedangkan Dewa Timur akan tetap tinggal menunggu pasukan langit yang pasti akan segera datang untuk menangkapnya. Ia juga menyuruh Dewa Rulai agar tidak cemas karena ia sudah memiliki rencana tersendiri. Dan benar saja, sesaat setelah Dewa Rulai pergi, pasukan langit pun datang untuk menangkapnya atas perintah dari Kaisar Langit. Kaisar Langit pun benar-benar tidak menyangka jika teman yang sangat ia percaya bersekongkol dengan Dewa Rulai untuk mengkhianatinya. Ia lalu menegaskan bahwa ini adalah dosa yang tidak terampuni.